Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Parawati di Jawa Barat. Amina nepangkeun pribados di paguyuban warga Sukamanah, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Sejak nepangkeun pribados atas nama warga paguyuban warga Sukamanah di antawisna 26 RW 120 RT kami cukup padat di Kota Tasikmalaya, terpadat seperti itu. Di antawisna pribados badhe menyangkut dengan kegiatan paguyuban warga Sukamanah yang berlangsung dari tahun 2023. Alhamdulillah kami sepakat dengan para ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamanah. Di sebelah saya ketua LPM Kelurahan Sukamanah dan juga Dewan dari Kebudayaan Tasikmalaya. Kami yang sekarang sudah berapa agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya menyangkut dengan lingkungan masyarakat, yaitu donor darah, dan juga dari sisi budayanya pembiasaan bekerjasama dengan kepala sekolah dan juga pihak sekolah yang ada di Sukamanah, khususnya di SD Sukamanah ada 5 sekolah, kurang lebih ada 1.500 siswa. Kami sudah berjalan 3 bulan ini untuk pembiasaan latihan pencaksilat dari kelas 3 sampai kelas 6. Itu sebelum masuk sekolah ba'da sholat duha. Alhamdulillah kami sudah berjalan dan berkoordinasi dengan tentunya pihak sekolah sudah 3 bulan. Dan ini kami berharap dari paguyuban warga Sukamanah ini menjadikan kebiasaan dan juga menjadikan sejak dini mengenal dengan budayanya sendiri, baik budaya Sunda, pencaksilat, dan juga memperkuat fondasi sikap kesundaan yang sifatnya jauh dari peran lingkungan luar yang memang kita pun sangatlah bisa menjadikan prestasi dan juga kekuatan diri anak-anak sejak dini, dan itu menjadikan suatu harapan kami dari paguyuban warga Sukamanah. Alhamdulillah ini, dan berharap tentunya mudah-mudahan menjadikan contoh ataupun pilot project di Kota Tasikmalaya, khususnya kami dari Kelurahan Sukamanah. Saya pikir ini menjadikan formasi yang bagus mendidik anak-anak kita sejak dini. Kala tantangan serba digital, tentunya kita bukan berarti tidak harus menghindari itu, tapi kita pun harus memahami dan menguatkan fondasi sejak dini anak-anak dengan budayanya. Menyangkut dengan potensi Kelurahan Sukamanah ini banyak sekali pengrajin dari mulai pengrajin limbah kayu, pengrajin limbah kain. Alhamdulillah ini menjadikan barometer ukur yang mungkin ini bisa menjadikan bagaimana ke depan kita pikirkan bersama menjadikan suatu kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama limbah kain diantaranya kami para pengrajin hampir satu Sukamanah ini, para pengrajin ini mengerjakan pekerjaan limbah kain yang menjadikan olahan menjadi pakaian celana dalam, dan itu menjadikan nilai ekspor ke Nigeria. Alhamdulillah. Cuma itu meski dengan pihak para pemikul yang mungkin memiliki modal, tentunya banyak sekali variabel permasalahan dari pengrajin itu sendiri yang perlu dibantu dan perlu dijadikan menjadi suatu kebutuhan dan menjadikan pembelajaran dari mulai tentunya quality control, QC-nya, dan juga mungkin secara manajerial bagaimana mereka mengolah dengan tingkatan pengrajin seperti itu. Demikian mungkin potensi yang mungkin
di Sukamanah yang mungkin bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring wasta Idi Suhara. Sok dipanggil Abah, janten Abah Idi. Di Sukamanah simkuring kapercanten ku masyarakat janten ketua LPM Desa Sukamanah. Kedua simkuring di paguyuban salah sawios pendiri di paguyuban Sukamanah. Simkuring pada nerangkeun salit sejarah tentang Sukamanah. Sukamanah awal katana tina suka sareng manah. Tina bahasa Murwakanti soko sareng manah, tihang hate. Kantor Kelurahan Sukamanah cari di wewengkon Cibogor. Cibogor artina cai dina Bogor. Cai dina tunggul kawung. Upami nitenan kana carita parahyangan keur ngadagoan tunggul nu bakal sirungan tina tunggul kawung. Sirung nu bakal bijil tina tunggul kawung. Nah dina hal ieu simkuring di LPM oge di paguyuban sami ngarojong karena pangwangunan sagala widang supados Sukamanah biasa majeng. Upami nitenan kana UMKM sajarahna di Sukamanah kantos aya kegiatan konferensi koperasi se-Indonesia tanggal 7 Juli 1948 pemita lepatnya Pak. Nah dijadikan itu hari koperasi untuk di Indonesia itu berawal dari Sukamanah, di mana penggiat kerajinan dulu itu adalah batik, sentral batik untuk Indonesia. Jadi di sini banyak penggiat batik. Kesini banyak tadi disebutkan oleh rekan saya bahwa di sini ada pengrajin mebel, kain dan lain-lain. Kalau lihat lagi dari sejarah di Sukamanah itu punya peran untuk pendirian Kodam 3 Siliwangi yang hari ini disebut Kodam 3 Siliwangi. Apa sebabnya? Tahun 48 terjadi pertempuran 6 jam di daerah Karangresik, Palagan Karangresik, di mana tahun 46 itu bersatunya divisi 3 di alun-alun kota Tasik. Di sana terjadi pertempuran yang sangat sengit dan sangat berhasil. Kurang lebih 300 tentara Belanda itu meninggal dikarenakan Belanda yang datang dari Cirebon ingin menguasai Priangan Timur dengan ingin menguasai lapang udara Ciberem. Jadi alhamdulillah oleh pasukan yang sekarang jadi Kodam 3 Siliwangi itu bertempurnya di Karangresik. Nah sebelum lagi bahwa Sukamanah tadi disebutkan bahwa Sukamanah itu adalah soko dan manah tihang nahate. Sukamanah terbentuk awal mula dari Syekh Sultanuddin yang membuat sebuah perkumpulan di daerah Pelang. Di sana adalah perkumpulan pembahasan tentang bagaimana ibadah dengan baik, bagaimana strategi perang, bagaimana tentang masyarakat harus maju untuk UMKM dan lain-lain. Nah, Syekh Sultanuddin memberikan nama Sukamanah itu awalnya adalah Pakauman Sukamanah. Nah kesini menggeliat, alhamdulillah banyak UMKM. Terus ditilik lagi dari tadi kegiatan pencaksilat. Ini sejarahnya begini. Jadi kalau dilihat pantun Bogor, cerita parahyangan, tersebutlah di sana ada nama daerah namanya Pelang Datar. Pelang Datar itu adalah sebuah wilayah ring 1 terluar Kerajaan Galunggung. Itu letaknya di wilayah Sukamanah, di mana sampai tertinggal sekarang namanya Pelang. Nah, di sana itu tempat apa? Tempat menggembleng pasukan Kerajaan Galunggung pada waktu itu.
Nah, terinspirasi dari sana, alhamdulillah sekarang kita menjadikan jembatan bagi masyarakat khususnya di sekolah dasar dan pelatih silat untuk memberikan pembiasaan silat sabada sholat seminggu sekali ke semua anak SD. Di 5 SD itu kurang lebih 1.500 siswa SD, dengan harapan membangkitkan semangat yang terdahulu di generasi muda hari ini yang sudah terkikis oleh budaya dari luar. Terkait dengan sejarah yang ada di Sukamana, saya dari penggiat kebudayaan, kita mencatat beberapa makam-makam leluhur yang ada di wilayah Sukamana. Satu di wilayah Karangresik itu ada makamnya Eyang Langlang Buana, ada Patilasan Cakrabuana, ada Eyang Jambudipa, ada Syekh Paku Alam, ada Syekh Bagus Asim nu disebut tadi Jambudipa. Terus ke sebelah Tarikolot itu ada Syekh Jangkung atau Syekh Nur Jangkung, Syekh Nur Salim, Syekh Angga Seta, Syekh Jabar Wisesa, Syekh Paku Alam, Syekh Indra Sukma, Eyang Bagus Pati Prayuda, Eyang Pranata Yuda. Ke sebelah Cisalak ada disebut dalam Cisalak. Di sana agak sedikit unik, di sana ada sebuah batu yang bersimbolkan relif Pajajaran. Itu ada, saya menemukan di sana di Syekh dalam Cisalak, atau disebut tadi itu sama aja, itu seperti itu. Di daerah Pelang ada juga Kiranggalawe. Terus di daerah Batara ayat Eyang Batara, Atanapi Braja, Eyang Braja Sena, disebut ke orang Batara, Eyang Batara. Di daerah Paiwan oke ayah Eyang Kalangsari, ya Kalangsari. Nah, banyak di sini itu kenapa banyak makam-makam, mungkin menceritakan sedikit tentang perjalanan tentang di Sukamana. Kalau di daerah yang tadi Karangresik sama Tarikolot itu terjadinya ketika ada kisruh dua kerajaan antara Sumedang Larang sama Caruban Nagari memperebutkan seorang perempuan yang bernama Harismaya. Menurut cerita sepuh itu diislah genana atau didamai genana di wilayah Karangresik. Nah, eyang-eyang yang tadi yang berperan untuk mengislahkannya. Kalau Syekh Sultanuddin tadi, Syekh Sultanuddin yang disebut dalam Cisalak itu adalah pendiri Pakauman Sukamana. Eyang Batara itu zamannya kebataraan, zaman-zaman kerajaan Galunggung. Mungkin ada peran Sukamana nalika waktu harita penyerahan keresian dari Semplak Wajah itu terjadi di Sukamana. Ya, salah satunya Eyang Batara. Saya sebagai salah satu dari pendiri paguyuban bercita-cita ingin mengangkat ruh semangat para pejuang, para leluhur, para karuhun zaman dulu. Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Satu, kita melaksanakan Hari Sumpah Pemuda di Tugu Perjuangan Palagan Karangresik dengan membawa masyarakat kita di sana merenung bahwa pemuda itu titik tolak, titik sentral negara bisa maju. Makanya kita di Hari Sumpah Pemuda itu memperingatinya di Karangresik. Yang kedua, dengan semangatnya keislaman, kita dari paguyuban sudah 3 tahun melakukan pawai obor satu kelurahan. 26 RW kita bergabung di malam tanggal 1 Muharram itu kita pawai obor satu kelurahan, tidak satu RW.
Jadi uluna di mana, buntutnya di mana, panjang pisan pokoknya mah gitu. Yang ketiga tentang ruh semangat perjuangannya, salah satunya itu kita kerjasama dengan sekolah, anak-anak dibiasakan untuk mengenal budaya dengan membiasakan melakukan pelatihan silat, dan harapan paling panjangnya di sana itu adalah mereka jadi manusia-manusia, generasi anak muda, generasi bangsa yang berbudaya, tidak lupa terhadap sejarahnya. Termasuk terhadap UMKM, kita mendorong beberapa wilayah, dan saya mengharap juga kepada pemerintah terkait untuk menjadikan Tugu Koperasi itu menjadikan museum UMKM satu Indonesia, mungkin belum ada. Di sana itu punya sejarah, tetapi bangunannya sudah runtuh, sudah terbengkalai. Nah, saya harap pemerintah dari mulai presiden, karena ini museum nasional, gubernur, wali kota itu mendukung baik terhadap cita-cita generasi kebersihan. Jadi di Sukamana itu sudah ada anak-anak hebat dari Sukamana yang merealisasikannya dengan membersihkan sungai itu semenjak tahun 2009. Sudah lebih dari kurang lebih 50 sungai bisa dibersihkan itu oleh anak-anak hebat itu. Yang lebih hebat lagi, anak-anak itu mengumpulkan uang jajannya untuk memberikan kresek-kresek sampah. Kemudian mereka melakukan aksinya di hari Minggu, di libur sekolah. Jadi mereka lillahi ta'ala, ikhlas. Bahkan yang paling miris pernah kejadian, kata mereka anak-anak Kelang Sari Prai sudah terkumpul sampah-sampah di pinggir jalan, terus menelepon LH waktu itu. Mereka diminta, Pak, untuk bayar supir 200.000, sementara mereka pun beli kresek itu dengan cara udunan seperti itu. Mungkin Bapak KDM bisa hadir bercengkrama dengan mereka, menyemangati mereka supaya kegiatan seperti ini bisa tertular di wilayah mana, di semua wilayah se-Jawa Barat ada tim khusus untuk melakukan kegiatan itu, dan itu diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan segalanya lah intinya. Kasihan kalau kita tidak. Saya berharap pada Bapak Gubernur, Bapak Aing, Bapak KDM bisa hadir dan langsung menyaksikan bagaimana kegiatan, terutama anak-anak yang menjadikan kebiasaan pencaksilat di kami di Sukamana, itu menjadikan dorongan motivasi yang kuat untuk kami yang di sekolah Kelurahan Sukamana. Dan itu kami sangat mengharapkan sekali ketika nanti ada waktunya, ada saatnya, dan semoga Bapak KDM, Bapak Gubernur, Bapak Aing salamina ayatnya kesehatan. Amin.